Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai contoh soal kompetensi manajerial untuk P3K guru ya teman-teman. Karena kemarin ada beberapa teman-teman yang request minta dibuatkan video pembahasan mengenai soal P3K guru. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, aku mau jelasin dulu apa sih kompetensi manajerial itu. Jadi teman-teman, kompetensi manajerial ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi kalau aku nilai sih kompetensi manajerial ini mirip dengan soal TKP untuk CPNS ya teman-teman. Nah, dalam soal kompetensi manajerial ini itu terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, soalnya juga mirip-mirip dengan TKP ya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal kompetensi manajerial ini ada beberapa trik yang perlu teman-teman kuasai. Yang pertama, teman-teman harus pandai menganalisis ciri-ciri topik di atas di dalam soal. Terus karena soalnya panjang, jadi teman-teman harus bisa menguasai teknik membaca cepat. Kemudian yang kedua, pilih jawaban yang paling rasional, logis, dan masuk akal dan tidak lebay. Ketiga, ketika berhadapan dengan tugas yang sudah jelas pembagiannya, pentingkan diri Anda sendiri baru membantu orang lain. Jalankan tanggung jawab Anda terlebih dahulu baru orang lain. Kemudian yang keempat, posisikan diri Anda sebagai orang yang terlibat di dalam soal, lalu ambil langkah paling bijak walau terkesan tegas. Kelima, selalu ikut dengan aturan yang berlaku di ruang lingkup lingkungan Anda, yaitu kalau guru berarti di sekolahan ya teman-teman. Kemudian yang keenam, jangan pernah mengabaikan tanggung jawab Anda apapun alasannya, selama hal tersebut tanggung jawab Anda. Jadi utamakan kita melaksanakan tanggung jawab kita. Jadi pilihan jawabannya itu yang sesuai dengan tanggung jawab kita teman-teman. Kemudian yang ketujuh, ketika berada di lingkungan masyarakat, orientasi Anda pada masyarakat. Ketika di lingkungan kerja, fokus pada tanggung jawab Anda. Nah, lagi-lagi ditegaskan ini tentang tanggung jawab teman-teman. 8, utamakan jawaban yang ada actionnya. Artinya itu pilih jawaban yang ada solusi dari permasalahan yang ada pada soal teman-teman. Kemudian yang terakhir, semua pilihan jawaban itu mirip dan bagus semua. Jadi teman-teman dituntut untuk menganalisis option terbaik dan mengambil kesimpulan yang paling bijak sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam soal. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah membantu aku mengembangkan channel YouTube ini. Oke, soal yang pertama, Anda ditugaskan kepala sekolah ikut pelatihan berbayar mandiri. Namun sayang, Anda tidak memiliki dana yang cukup untuk pelatihan tersebut. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, kata kuncinya ini berada pada kata-kata tidak memiliki dana teman-teman. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan dan menjelaskan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk membiayainya. Oke, ini benar ya teman-teman. B, saya akan mundur dan tidak mau lagi ikut pelatihan apapun mengingat persoalan biaya. Ini salah teman-teman, jangan langsung mundur dan tidak mau lagi, itu salah ya teman-teman. C, saya akan tetap melaksanakan tugas-tugas tersebut. Benar, tapi tidak ada solusi. Yang D, saya akan meminta bantuan biaya kepada rekan guru lain. Ini benar juga ya teman-teman, tapi malah menambah masalah karena jadinya kita berhutang ya teman-teman. Kemudian yang E, saya akan mengajukan proposal kepada sekolah. Ini benar. Nah, dalam soal kompetensi manajerial ini kita memilih lagi satu jawaban yang paling benar dari beberapa jawaban yang benar. Jadi untuk soal yang pertama ini, jawaban yang benar adalah yang A.
Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan dan menjelaskan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk membiayainya. Selanjutnya soal yang kedua. Seluruh pekerjaan di sekolah telah selesai Anda kerjakan. Namun, jam kerja hari ini masih tersisa 1 jam sebelum pulang. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mumpung masih di kantor, ada fasilitas internet, maka Anda pergunakan untuk mengakses situs jejaring sosial. Ini benar ya teman-teman. B. Setelah selesai bekerja hari ini, Anda rasa tak ada salahnya mengobrol dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan guru lain untuk sekedar mengisi waktu di ruang guru. Ini benar sekali, karena bisa juga pekerjaan selesai, silaturahmi juga terjaga. Yang C, Anda lebih suka membaca tabloid infotainment. Wah, ini sepertinya suka dengan gosip-gosip selebritis ya teman-teman. D, Anda pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. Ini juga benar. Yang E, Anda menggunakannya untuk menjelajahi semua situs di jejaring sosial. Oke, kita benarkan aja. Oke teman-teman, kita pilih jawaban yang paling benar. Jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban yang B, karena pekerjaan selesai dan silaturahmi dengan guru-guru juga tetap bisa kita jaga. Kemudian soal berikutnya tentang rencana percepatan vaksinasi COVID-19 terhadap semua siswa yang terjadi akhir-akhir ini. Tanggapan Anda sebagai warga negara adalah A. Belum begitu sepenuhnya dibutuhkan. Ini salah ya teman-teman. B. Vaksinasi yang begitu cepat justru merugikan. Ini juga salah. C. Percepatan vaksinasi bermanfaat bagi kemajuan suatu negara. Ini benar. D. Percepatan vaksinasi membawa dampak yang tidak diinginkan. Ini bisa jadi benar ya teman-teman. E. Percepatan vaksinasi harus didukung oleh semua warga negara. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Percepatan vaksinasi harus didukung oleh seluruh warga negara. Next, soal berikutnya. Di sekolah Anda ada beberapa peralatan yang tidak berfungsi atau rusak. Namun hanya Anda yang mengetahuinya. Apa tindakan Anda? Pilihan yang A, Anda akan diam saja karena jika Anda melaporkan hal ini ke bagian sarana dan prasarana, maka akan dikira Anda yang telah merusaknya. Nah, ini salah ya teman-teman. Yang B, Anda beritahu rekan kerja terdekat Anda. Ini benar. C, Anda menginvestigasi siapa yang telah merusaknya. Oh, ini tidak perlu ya teman-teman. Yang D, Anda laporkan kepada bagian sarana dan prasarana agar diambil tindakan seperlunya. Ini benar. E, tugas Anda masih banyak, jadi tidak ada waktu mengurusi hal tersebut. Ini juga tidak benar ya teman-teman, karena ini adalah sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan tempat kerja. Jawaban yang paling benar adalah yang D, karena melaporkan ke bagian sarana prasarana itu adalah keputusan yang tepat, karena mereka lah yang punya hak terhadap barang-barang yang rusak di tempat kerja Anda, sehingga nanti akan segera mendapatkan solusi yang terbaik dari bagian sarana dan prasarana. Kemudian soal yang selanjutnya. Di sekolah tempat Anda mengajar, seringkali dijumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat, meskipun sudah ada peringatan dan larangan. Sebagai guru yang harus memberikan keteladanan pada siswa, solusi yang Anda ambil untuk mengatasi permasalahan ini, saya A. Aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis, serta meminta pihak sekolah menempatkan banyak tempat sampah. Ini benar ya teman-teman. Kemudian yang B, mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya dari hasil olah sampah. Ini benar. Tapi tidak semua sampah bisa dibuat kerajinan tangan ya teman-teman. C. Memberikan teguran secara langsung kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Ini benar juga. D. Berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab saya. Tentu ini tidak benar ya teman-teman. Ini adalah salah.
Meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Ini mungkin bisa jadi, tapi sepertinya memberikan sanksi langsung terhadap siswa itu bukan cara mendidik yang baik ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya jawaban yang paling benar adalah yang A, karena dengan membuat aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis, ini akan otomatis mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah keputusan yang bijak. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Saya memiliki masalah pribadi dengan rekan kerja saya. Pada suatu hari, saya harus menjadi rekan kerja dalam satu kelompok dengan orang yang saya benci. Maka saya akan A, menolak untuk berada dalam tim tersebut. Wah, ini sudah benar salah teman-teman. B, menyelesaikan pekerjaan yang ada di tim dengan orang tersebut secara profesional. Wah, that's good. Benar. C, tidak mau terlibat dalam penyelesaian tugas dan membiarkan orang yang saya benci melakukan pekerjaan sendirian. Wah, ini tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Yang D, menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan orang yang saya benci. Ini tidak benar karena harus tim ya, kerja tim ya teman-teman. Kemudian yang E, minta bertukar tempat dengan rekan kerja dari tim lain. Ini bisa jadi. Oke, kita pilih jawaban yang paling benar dari beberapa option, yaitu jawaban yang B, menyelesaikan pekerjaan yang ada di tim dengan orang tersebut secara profesional, karena kita harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi ya teman-teman. Next, soal selanjutnya. Ketika terdapat dua peserta didik yang berebut untuk masuk ke dalam kelompok anak pintar dalam menyelesaikan tugas, maka respon guru adalah A, melarang kedua peserta didik tersebut masuk ke dalam kelompok anak pintar supaya adil. Tidak benar. B, menentukan peserta didik yang masuk ke dalam kelompok anak pintar berdasarkan keaktifannya di kelas. Bisa jadi. C, menyatakan bahwa masuk kelompok mana saja tidak ada bedanya karena yang lebih penting menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini benar, tapi belum memberikan solusi ya teman-teman. Kemudian yang D, membagi kelompok anak pintar menjadi dua sehingga kedua peserta didik tersebut dapat sama-sama menjadi anggota kelompok anak pintar. Wah, ini keputusan atau pemikiran yang sangat baik dari seorang guru. Ini benar. Kemudian yang E, mengajak kedua peserta didik tersebut untuk berdiskusi dan bermusyawarah agar dapat berdamai dan mengambil keputusan dengan cepat. Ini bisa jadi. Kita benarkan saja. Jadi jawaban yang paling benar dan paling baik menurut saya yaitu yang D, membagi kelompok anak pintar menjadi dua sehingga kedua peserta didik tersebut dapat sama-sama menjadi anggota kelompok anak pintar. Nah, jadi sudah langsung ada solusinya, yaitu membagi dua kelompok ya teman-teman, sehingga anak-anak tersebut tetap mau belajar pada kelompoknya. Lanjut soal berikutnya. Orang tua saya sangat berharap saya dapat hadir dalam acara syukuran di kampung halaman. Kepala sekolah telah memberikan izin dan saya meminta bantuan rekan guru menggantikan saya keesokan harinya di kelas. Namun dia menolak membantu padahal saya sering menolongnya. Sikap saya A, mencoba lagi dan terus memintanya. Mungkin dengan menjelaskan berulang kali dia akan mengerti keadaan saya. Ini bisa jadi. B, mengingatkannya bahwa saya sering membantunya dan kali ini saya juga membutuhkan bantuannya. Ini seperti mengungkit-ungkit jadinya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita benarkan aja. Yang C, sedih tapi tetap menerima keputusannya. Nah, ini tidak ada solusi nih teman-teman. Yang D, saya menghubungi rekan guru yang lain yang bersedia membantu dan menggantikan saya. Nah, ini benar sekali. Jadi kita tidak terpaku pada satu orang, karena ada orang lain yang mau membantu kita. Yang E, menerimanya dengan lapang dada dan memutuskan persahabatan. Oh, ini tentu tidak ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. Saya menghubungi rekan guru yang lain yang bersedia membantu saya.
Selanjutnya soal yang terakhir. Nah, silahkan teman-teman jawab untuk latihan. Nah, kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.